am mountain, I am dust, constellations made of us. There's glory in the dirt, a universe within the sand, eternity within a man. We are ocean, we are mist, brilliant fools who wound and kiss. There's beauty in the dirt, wandering in skin and soul, searching, longing for a home. As the light the skies, we will fight for our lives, for our lives. I am mountain, I am dust, constellations made of us. There's mystery in the dirt, the metaphors are breaking down. We taste the wind inside a sound. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. As the lights of the skies, we will fight for our lives, for our lives. Momentary, carving stories from the ashes, filled with Holy Ghost. Life is here now, breathe it all in, let it all go. You are earth and wind. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Mari bawa korban pujian-Mu. Bawa
bagi Yesus. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Ku dengar suara berseru anak domba yang dikorbankan. Yesus Tuhan, Dia layak terima pujian. Haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi, oh, haleluya, haleluya. Kristus sudah menebus kita, Kristus bangkit bagi kita, agar kita semakin diperbaharui di dalam Tuhan. Mari kita datang beribadah pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Bagi Tuhan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan
bagi Tuhan. Segala Berita anugerah daripada pagi hari ini diambil dari Efesus 3, 18-19 yang berbunyi demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita melihat bahwa Kristus sudah mengasihi kita dengan begitu lebar, begitu panjang, begitu tinggi, dan begitu dalam. Melalui kematiannya, melalui kebangkitannya. Mari kita memahami kasih Kristus, merasakan kasih Kristus yang sudah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita tersebut. Demikian berita anugerah. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa.
Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, Tuhan boleh mengumpulkan kita bersama-sama meskipun secara online tetapi secara hati, kita bersama-sama menghadap Tuhan yang memanggil kita untuk kita beribadah. Hari ini kita akan kembali membicarakan dari kitab Efesus, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih, dipanggil untuk semakin hidup dalam di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas karena anugerah Tuhan atas kami boleh berada bersama-sama untuk kami beribadah pada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak kehilangan makna ibadah yang sejati. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan di dalam segala keterbatasan kami, dan melaluinya kami boleh hidup semakin mendalam di dalam Tuhan dan semakin berakar di dalam Kristus. Buka hati dan pikiran kami untuk firman Tuhan, dan kiranya itu bukan sekedar kami dengar, tetapi boleh mengubahkan hati dan seluruh kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Efesus 3 ayat 14 sampai yang ke-21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Mengapa ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya? Meninggalkan Tuhan saya kira tidak harus dipahami dengan perpindahan iman, kepercayaan dari satu agama ke agama yang lain, meninggalkan kekristenan dan memeluk atau berpindah agama yang lain. Meninggalkan Tuhan tidak juga harus dipahami dengan meninggalkan kekristenan dan meninggalkan gereja. Meninggalkan Tuhan dapat juga dinyatakan dalam keapatisan kita dalam hal-hal rohani. Meskipun secara fisik kita tetap mengikuti ibadah, secara fisik kita datang kepada kebaktian, tetapi semuanya itu hanyalah sebuah ritualitas di dalam kehidupan kita, dan kita tidak mencerminkan satu kehidupan yang nyata dari seorang yang percaya kepada Tuhan. Bicara membandingkan perilaku manusia terhadap pertumbuhan kerohanian dengan pertumbuhan kemampuan di dalam dunia kerja, kita melihat bahwa seringkali kerohanian menjadi anak tiri atau mungkin prioritas entah kesekian, keberapa di dalam kehidupan kita. Tentu tidak semua orang akan berlaku demikian. Ada orang yang sangat mengutamakan dan mengejar kerohanian dengan baik. Tetapi fenomena ini sangat bagaimanapun juga sangat sering terjadi. Padahal kita melihat bahwa
di tengah realitas rohani ada realita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia di atas dunia ini, dan itu realita yang tidak terelakkan. Maka sebenarnya relasi dengan Tuhan, relasi dalam hal rohani adalah satu hal yang tidak bisa kita hindarkan di dalam kehidupan kita. Banyak orang kembali kepada hal rohani ketika mereka menemukan sesuatu lagi selain daripada Tuhan sebagai tempat bergantung di dalam masalah-masalah mereka. Tidak jarang ketika mereka keluar dari masalah mereka, mereka sebentar kembali kepada Tuhan. Mereka mulai melupakan, dan setelah itu mereka mulai dan melupakan Tuhan kembali. Jadi untuk apa mereka mencari Tuhan? Hanya memenuhi ego mereka untuk keluar dari masalah. Kehidupan iman yang tidak berakar dan tidak mendalam, kekristenan yang dangkal, telah menjadi satu fenomena umum di tengah dunia ini. Bahkan di antara orang-orang yang kelihatannya rohani sekalipun, melayani di gereja, berbicara hal-hal rohani, memiliki jabatan-jabatan gerejawi, tetapi tetap saja menunjukkan satu ciri-ciri kehidupan iman yang tidak berakar dan tidak mendalam di dalam Kristus. Ya tentu sebagian lagi kelihatannya berakar kuat di dalam iman, tetapi berakar kuat pada iman yang keliru, pada pemahaman yang keliru. Saya sangat setuju dengan satu perkataan bahwa iman yang benar lebih penting daripada iman yang kuat. Meskipun bukan berarti kita harus puas dengan iman yang benar meskipun tidak berakar kuat. Kristus sudah mati buat kita. Bahkan bukan sekedar menebus dosa kita dari dosa, tetapi melalui kematian dan kebangkitannya itu kita diberikan satu identitas yang baru. Identitas anak-anak Allah di dalam Kristus. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Adalah hal yang sangat mulia jika kita hidup dan menjunjung tinggi kemuliaan dan kehormatan status kita atau nama keluarga kita di dalam Tuhan tersebut. Inilah yang mendorong Paulus berdoa kepada bagi jemaatnya kepada Allah Bapa dengan mengatakan yang daripadanya seluruh turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Efesus 3 ayat 15 mengatakan bahwa Bapa yang daripadanya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Untuk memahami bagian ini, mari kita bayangkan ketika kita mempunyai anak. Lalu ketika kita mempunyai anak, kita memberikan nama kepada anak kita. Dan hampir selalu nama belakang anak kita sama dengan nama belakang kita kalau kita laki-laki, begitu. Jadi nama belakang seorang anak biasanya sama dengan nama belakang dari ayahnya. Demikian pula ketika saya punya anak, saya berikan anak saya nama belakang yang sama dengan nama belakang saya. Jadi menurunkan nama semacam ini adalah untuk menunjukkan bahwa anak ini adalah anak saya, begitu. Adalah keturunan saya. Demikian pula nantinya dengan keturunannya. Memberikan nama berarti memberikan sebuah identitas. Jadi demikian pula ketika Paulus kemudian mengatakan bahwa dari Bapa semua turunan itu yang ada di surga maupun di atas bumi menerima namanya. Juga harus dipahami bahwa Allah bukan sekedar berotoritas karena dia yang memberikan nama. Tetapi juga harus dipahami bahwa Allah ketika memberikan nama, dia memberikan satu identitas bagi ciptaannya. Artinya semua ciptaan membawa nama Tuhan. Makanya tidak heran mengatakan bahwa langit dan bumi menyatakan kemuliaannya. Kenapa? Karena ciptaan Tuhan membawa nama Tuhan. Jadi kalau misal anak kita atau kitanya yang bahkan mungkin suatu ketika melakukan perbuatan yang tidak baik, nakal begitu, orang akan bertanya, anak siapa sih ini? Melakukannya demikian. Jadi orang tuanya yang pertama kali dicurigai, setidaknya pertama kali, kenapa? Karena dilihat nama belakangnya sama begitu dengan nama belakang kita begitu. Kita
di dalam hidup kita membawa kehormatan nama keluarga kita. Kita memikul tanggung jawab menjaga nama baik keluarga kita. Demikian pula kita sebagai ciptaan Tuhan, kita membawa kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Terlebih lagi ketika kita sudah ditebus di dalam Kristus, diberikan Roh Kudus di dalam hati kita, diberikan hati yang baru, diberikan kehidupan yang baru. Kita mengklaim bahwa diri kita orang Kristen yang berarti pengikut Kristus. Apakah hidup kita sudah sesuai dengan identitas kita yang mulia itu? Karena Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya yang mulia dan menjadikan kita bagian dari ahli waris kerajaan Allah, maka kita memahami, seharusnya kita perlu memahami bahwa panggilan hidup kita di dalam Kristus bukan sekadar mengenal Kristus, tetapi yang dikehendaki Allah adalah kita memperdalam pengenalan itu. Tuhan, sumber kasih karunia dan sumber kekuatan atas kita. Kebergantungan kita kepada Allah adalah sesuatu hal yang mutlak dan tidak tergantikan oleh pribadi yang lain. Entah itu bergantung pada malaikat, entah itu bergantung pada manusia, orang tua kita, hamba Tuhan kita, atau teman baik kita, atau mungkin bahkan bergantung pada materi. Maka kita tidak berdoa kepada malaikat, kita tidak berdoa kepada manusia, kita hanya berdoa kepada Allah saja, yang memberikan kepada kita kehidupan dan kekuatan, yang memberikan kita tuntunan dengan segala hikmat dan kemuliaannya atas kita. Menariknya, kata kemuliaan atau doxa memiliki makna, itu bukan sekedar diterjemahkan dengan kata kemuliaan saja, tetapi kata kemuliaan itu memiliki makna lain, misal opini, penghakiman, penilaian, pandangan. Jadi Allah yang memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah yang kaya akan hikmat dan reputasi yang luar biasa, yang penilaiannya tidak pernah salah, yang karyanya tidak pernah gagal. Kekuatan yang diberikan Allah kepada anak-anaknya bukanlah sebuah kekuatan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan kita di dalam kita memenuhi panggilan kita untuk bertumbuh. Bukan Allah yang memberikan kita kekuatan yang tidak sesuai untuk memenuhi kebutuhan kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam kehidupan kita. Allah yang mulia itu di dalam pandangannya, Dia memberikan kepada kita kekuatan yang cukup untuk kita bertumbuh, untuk kita kuat menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan kita. Dia menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan agar kita tetap bertumbuh di dalam iman kita. Dan kata batin secara harafiah diterjemahkan dengan inside man, atau mungkin kurang lebih kualitas internal manusia. Jadi apa yang dikehendaki Paulus ketika dia berdoa memohon kekuatan kepada Allah bagi orang-orang percaya adalah untuk membenahi kualitas internal manusia pertama-tama. Bukan sekedar perasaan saja, batin tidak harus dipahami sebagai perasaan, tetapi seluruh karakter dan keberadaan internal manusia. Karakternya, intelektualitas atau rasionalitasnya, kehendaknya, emosinya, dan sebagainya. Itu yang Paulus kehendaki. Dengan kekuatan Allah kita memenuhi panggilan kita untuk apa? Menjadi seseorang pribadi yang memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan Kristus, yang menyatakan, menampakkan karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kehidupan yang tampak di luar saja, tetapi sekali lagi seluruh kepribadian kita diubahkan, dinyatakan, dan itu kemudian dinyatakan di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Melalui kekuatan yang diberikan Allah kepada kita, Kristus diam di dalam hati kita, dan kita dapat berakar di dalam Dia. Kita
kita melihat bahwa pertumbuhan pengenalan akan Kristus merupakan perhatian besar Allah atas diri kita anak-anaknya. Dia Allah yang concern, peduli dengan kerohanian anak-anaknya. Dia Allah yang menginginkan dan terus mengerjakan pertumbuhan pengenalan kita akan Kristus di dalam hati kita. Dia memberikan segala macam fasilitas untuk kita bertumbuh di dalam Kristus. Jadi Allah telah memilih kita di dalam Kristus agar kita menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Hidup seperti apa yang kudus dan tidak bercacat di hadapan Allah? Ya, hidup seperti Kristus. Itulah tema besar yang kita bahas di dalam pembahasan Efesus 1-3, yaitu ke orang percaya di dalam Kristus. Di dalam pasal 4-6 nanti kita akan merenungkan tema besar yang sedikit berbeda, yaitu bagaimana Kristus hidup di dalam kehidupan orang percaya. Kristus adalah dasar, teladan, dan tujuan hidup dari orang-orang yang ditebusnya. Efesus 3 ayat 17 dikatakan di situ, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Iman dan tinggalnya Kristus di dalam hati kita adalah dua hal yang saling terkait erat. Ketika kita tidak beriman kepada Kristus, maka tentu saja Kristus tidak diam di dalam diri kita. Ketika Kristus tidak diam di dalam diri kita, otomatis kita tidak memiliki iman di dalam diri kita. Iman bukan sekali lagi, iman itu bukan apa yang kita berikan kepada Allah, tetapi iman itu adalah adalah apa yang Allah berikan kepada kita. Iman adalah sesuatu yang Allah tanamkan di dalam diri kita, sehingga kita memiliki satu kepercayaan meletakkan hidup kita di dalam Kristus. Jadi Allah adalah inisiator utama iman kita. Apa tujuan iman diberikan Allah kepada kita? Agar kita semakin berakar dan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Seberapa besar sebuah pohon jika akarnya tidak mendalam, akarnya dangkal, berada di permukaan, pasti akan lebih mudah roboh jika diterjang angin. Demikian pula dengan iman yang tidak berakar kuat di dalam Kristus. Di dalam analogi pokok anggur, Kristus adalah carang, di mana kita anak-anaknya menempel pada carang itu dan kita anak-anaknya memperoleh nutrisi begitu agar kita terus bertumbuh dan berbuah. Di luar Kristus kita bukan apa-apa. Ketika Paulus berbicara tentang berakar, dia sedang menasihatkan kepada kita untuk memperdalam kualitas pengenalan kita akan Kristus. Jadi, saya sudah kenal Kristus, Pak. Saya sudah tahu siapakah Kristus. Cukup? Enggak, gitu. Yang Paulus doakan adalah pengenalan kita yang sudah ada itu semakin mendalam dan kita semakin mengenal Kristus lebih dan lebih lagi. Misal kita bukan sekedar mengenal Kristus secara informatif, pengetahuan belaka, tetapi benar-benar memiliki relasi iman itu di dalam kehidupan kita secara nyata. Ketika kita berakar semakin dalam kepada Kristus, di dalam Kristus, kita semakin dewasa dan semakin sulit untuk diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh rupa-rupa permainan palsu manusia yang menyesatkan kita. Itu nanti yang Paulus tulis di dalam Efesus 3 ayat 14. Saya tidak sedang mengajarkan bahwa keselamatan dapat hilang dalam hal ini. Tetapi saya sedang mengajarkan bahwa kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus di dalam Kristus, yaitu bertumbuh. Kata dapat di dalam frase dapat memahami betapa lebarnya dan betapa panjangnya dan betapa tingginya dan dalamnya kasih Kristus di dalam Efesus 3 ayat 18 memakai kata esisko yang dipahami dengan terjemahan itu misalnya dengan unggul atau dengan kompeten. Jadi dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya dan seterusnya itu kita harus pahami kalimat itu dengan semacam ini kurang lebih. Agar kita dapat dengan unggul, dengan baik, dengan kompeten memahami betapa lebarnya dan betapa dalamnya kasih Kristus.
Jadi artinya ada orang-orang yang kurang kompeten untuk mengenal kasih Kristus, untuk melihat kekayaan, untuk memahami betapa kayanya kasih Kristus itu. Maka Paulus perlu berdoa agar kita punya kompetensi, punya kemampuan, bahkan punya keunggulan untuk mengenali kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus itu memerlukan hikmat dan ketajaman rohani untuk melihat realita yang Allah sediakan di dalam diri kita. Kalimat di dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah esiskusete, kata labestai, yang sederhana dapat diterjemahkan dengan kamu dapat kompeten mendeteksi, mempersepsikan dengan benar kekayaan kasih Kristus. Jadi mengenal Kristus sekali lagi tidak hanya diperoleh melalui hal-hal yang sifatnya teoritis, misalnya melalui materi-materi pembinaan, melalui pemahaman Alkitab di dalam gereja kita, tetapi juga bagaimana kita menerapkannya dan melakukannya, menggunakannya di dalam keseharian kita. Kita melalui khotbah, melalui pembinaan, pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab, kita mengetahui bahwa Allah itu baik misalnya. Tetapi bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita ketika kita mengalami kesulitan. Kita punya teori bahwa Allah itu baik. Tetapi bagaimana teori Allah itu baik itu dipakai untuk memahami pengetahuan bahwa Allah itu baik itu dipakai untuk memahami dan melihat realita penderitaan kita. Itu butuh ketajaman, itu butuh kemampuan memahami, melihat kasih Allah, kebaikan Allah yang tersembunyi di dalam di dalam segala penderitaan dan kesulitan kita. Ketika kebaikan Allah itu, kasih Kristus itu yang seakan-akan tersembunyi di dalam penderitaan kita, yang secara luaran kelihatannya kalau saya menderita berarti Tuhan tidak kasih. Tetapi di dalam ketajaman dan kompetensi memahami kasih Kristus itu yang Paulus doakan itu, kita mampu melihat betapa kayanya kasih Kristus itu ternyata di balik penderitaan kita, di balik segala kesulitan kita. Itu kompetensi memahami betapa besarnya, betapa tingginya, betapa kayanya kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Meskipun kelihatannya tersembunyi, tidak begitu nampak di dalam kehidupan kita. Ada kasih yang begitu dinyatakan dengan sedemikian jelas, tetapi ada kasih-kasih yang bukan tidak sedemikian jelas, tetapi meminta kita berusaha merenungkan dan melihat lebih dalam lagi untuk menemukan kasih Kristus itu. Dan justru seringkali pengenalan yang kita dapat melalui perenungan dan usaha yang sedemikian keras itu untuk mengenal Kristus, tersembunyi harta karun yang sedemikian besar bagi kita untuk mengenal Kristus. Kasih Kristus yang diperoleh melalui sebuah usaha yang keras dan sungguh-sungguh seringkali menjadi kasih yang jauh lebih besar dibandingkan kasih yang sekedar hanya kita bisa lihat melalui mata jasmani kita. Ketika kita mampu melihat kasih Kristus yang nyata di tempat-tempat yang kelihatannya tidak terlihat, kita melihat betapa kayanya kasih Kristus di tempat-tempat yang tersembunyi di dalam kehidupan kita, di dalam peristiwa kehidupan kita. Kita menangkap dan merasakan kasih Kristus itu, dan kita akan semakin kokoh di dalam iman kita. Kita akan semakin kuat berakar, dan kita akan tidak mudah meninggalkan relasi kita dengan Tuhan. Panggilan mengenal Kristus tidak hanya dinyatakan dengan mengikuti pembinaan di sana-sini, tetapi yang terpenting adalah ketika kita melatih melihat kasih Kristus itu di tempat-tempat yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Baik itu di dalam sukacita kita, baik itu di dalam duka cita kita. Apa maksudnya? Kita diberikan berbagai macam peristiwa, baik itu suka maupun duka di dalam kehidupan kita. Datang silih berganti dengan berbagai macam variasi di
di dalam kehidupan kita. Mengapa Allah memberikan hal-hal semacam itu? Adalah agar kita diberikan satu pelatihan yang banyak untuk kita semakin penuh di dalam Kristus. Menjadi semakin sempurna dan semakin kita lengkap pengenalan kita akan Kristus. Paulus ingin mengajarkan kepada setiap pembacanya bahwa segala peristiwa yang orang percaya alami disediakan Allah dengan sebuah tujuan yang baik, agar kita menjadi yang semakin sempurna, menjadi semakin yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana kita memahami realita hidup kita? Dengan bagaimana Allah memberikan pemahaman akan hidup kita. Kita dipanggil untuk memahami hidup kita dengan apa yang Allah ingin kita pahami melalui hidup kita itu. Allah ingin kita melihat hidup kita itu sebagai sebuah proses dari Allah agar kualitas internal pribadi kita semakin diubahkan dan semakin bertumbuh di dalam Kristus. Jika kita melihat segala sesuatu sebagai bagian dari proses pembentukan yang Allah kerjakan atas kita, maka kita akan tahu betapa berharganya Allah menghargai kita di matanya. Karena kita berharga di mata Tuhan, karena Allah menganggap kita, menjadikan kita berharga, maka Dia memproses kita. Dia membersihkan kita dari segala kekotoran kita. Kenapa? Karena Dia menilai kita berharga. Dia menghargai ciptaannya. Dia menghargai umat tebusannya. Apa yang rasa sayang yang bagaimana yang ditunjukkan oleh seorang ibu atau ayah kepada bayinya yang mungkin pup atau BAB di popoknya begitu. Anak bayi tidak bisa, dia yang bisa menangis tahu-tahu dia buang air besar di popoknya begitu. Salah satu bentuk rasa sayang orang tua kepada anaknya atau bayinya itu ketika bayinya buang air besar di popok begitu, yang dilakukan adalah dia bukan membuang bayinya, tetapi membersihkan bayinya dari segala macam kekotoran yang menempel di badannya. Demikian pula dengan kasih Allah. Apa rasa sayang yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, anaknya yang penuh dengan kekotoran, yaitu dengan membersihkannya. Membersihkan kita dari kekotoran-kekotoran kita. Jangan kita berhenti dan menyerah di dalam hidup kita untuk mengenal Tuhan. Jadikan segala sesuatu yang kita alami itu sebagai sebuah sarana untuk kita mengenal Kristus. Bertumbuh itu butuh proses, bukan protes. Semakin kita banyak protes, wah, enggak bisa Pak, aduh Tuhan enggak bisa, saya sedang sulit, masih harus bertumbuh lagi. Tuhan tahu enggak, saya sedang kesusahan, buang kesusahan saya, baru bisa saya bertumbuh. Kita enggak akan pernah bisa bertumbuh dengan cara-cara semacam itu. Mari kita bertumbuh di dalam proses yang Tuhan sediakan kepada kita. Semakin mengenal Kristus di dalam kehidupan kita. Jangan tunggu kesempatan kita memahami hidup kita. Tahu-tahu ada wahyu dari Tuhan begitu tuh kita mengerti. Enggak, tetapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu meminta hikmat Tuhan. Tolong Tuhan, berikan saya hikmat untuk saya memahami segala macam yang saya temui, alami di dalam kehidupan saya, baik itu sesuatu yang sukacita maupun yang duka cita. Jangan sampai dengan sukacita saya terlena dan saya memuji Tuhan saja, tetapi saya tidak menjalankan mengenal Tuhan lebih dalam. Tuhan yang saya puji itu dengan lebih dalam lagi. Dan bagaimana dengan kesulitan yang saya alami, saya tidak meninggalkan Tuhan. Allah mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, itu Roma 8:28. Bukan sekedar dia mendatangkan kebaikan bagi kita, bahkan dia mendatangkan kebaikan itu, dia memberikan jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak dari yang sekedar kita bisa pikirkan dan kita doakan. Kita berdoa meminta satu, Tuhan memberikan dua. Kita meminta dua, Tuhan menyediakan tiga. Kebaikan segala sesuatu yang sudah dipersiapkannya bagi kita.
Dia menyediakan sesuatu lebih limpah dari kelimpahan yang dapat kita pikirkan dan dapat kita minta dari Dia. Tetapi masih seringkali kita mencurigai Allah di dalam hidup kita, meragukan kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Bagi Allah, kemuliaan itu untuk selama-lamanya. Dia punya reputasi yang luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berkurang sedikit pun. Hikmat-Nya sempurna, tidak pernah salah. Ketetapan dan kuasa-Nya tidak pernah gagal mengerjakan kehendak-Nya yang baik itu atas hidup kita. Dan kita dipanggil untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi bukan itu saja yang Paulus doakan, yang Paulus ajarkan, nasihatkan. Ketika kita dinasihatkan untuk memuliakan Allah, tetapi kita juga dipanggil agar kemuliaan Allah yang kita rasakan itu dan kita alami itu berlaku secara turun-temurun. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita memuliakan Tuhan, kita memahami kasih Kristus di tempat-tempat yang tersembunyi seperti yang tadi saya katakan itu tidak hanya terjadi di dalam generasi saya saja, tetapi itu juga harus terjadi di dalam generasi di bawah saya. Harus dialami juga, dimiliki juga oleh generasi-generasi di bawah saya. Jadi generasi di bawah saya, anak cucu saya harus juga memiliki satu kemampuan, satu kompetensi untuk mengenal Tuhan, untuk berakar di dalam Dia. Pertanyaannya adalah itu tanggung jawab siapa agar kemuliaan Allah itu dialami secara turun-temurun. Siapa yang bertanggung jawab agar generasi setelah kita juga memuliakan Allah dan mengenal Kristus dengan dalam dan berakar kuat di dalam Kristus? Tentu itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita agar mereka, generasi penerus kita itu memiliki ketajaman di dalam memahami dan melihat kekayaan Allah di dalam setiap detik kehidupan mereka. Maka tanggung jawab kita adalah mendidik generasi di bawah kita. Kita semakin tua, kesehatan kita semakin menurun. Terlebih lagi di dalam masa pandemi COVID-19, mereka yang lansia, yang beranjak lansia, atau orang-orang yang kesehatannya terganggu adalah orang-orang yang rentan terinfeksi COVID-19. Padahal mereka lah yang memiliki tanggung jawab membina generasi muda. Waktu mendidik generasi muda semakin sempit. Yang kita hadapi sekarang adalah kebutuhan tentang kesegeraan. Jadi tantangan kita semakin besar. Apakah kita akan bersantai-santai menjangkau anak-anak kita? Apakah kita akan bersantai-santai menjangkau generasi muda kita? Dengan pasif menjangkau mereka. Membiarkannya berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa intervensi kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Ataukah kita mungkin sedikit lebih baik hanya sekedar menyediakan fasilitas fisik secara rohani saja, tetapi tidak memberikan kualitas pendidikan rohani yang memadai bagi mereka. Jadilah setiap kita itu pemimpin-pemimpin bagi generasi penerus kita. Mereka membutuhkan teladan kita. Mereka membutuhkan teladan orang-orang yang bertanggung jawab, yang hidupnya memiliki integritas iman di dalam setiap kehidupan kita. Mereka tidak hanya membutuhkan hamba Tuhan. Mereka membutuhkan orang-orang yang awam di marketplace yang taat kepada Tuhan, yang berjuang keras, menegakkan imannya, mempertahankan imannya di tengah segala macam tantangan di dalam kehidupan profesi mereka. Itu yang mereka butuhkan. Bukan sekedar nasihat dari hamba Tuhan. Mereka menginginkan dan membutuhkan teladan yang nyata, yang benar-benar nyata terjadi di dalam kehidupan ini. Tidak heran seorang penulis mengatakan bahwa jemaat adalah ujung tombak bagi pembinaan generasi muda dan bagi pelayanan di gereja. Allah telah menebus dosa kita melalui Kristus dan meletakkan hidup kita itu di dalam naungan Kristus, terjaga dengan kokoh. Dan tidak ada segala sesuatu yang dapat merebut kita dari tangan Kristus. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dia mengerjakan segala kebaikan atas kita jauh lebih tinggi
dari yang dapat kita doakan dan kita pikirkan. Mari kita mengembalikan kelimpahan yang Allah kerjakan itu dan yang sudah Allah kerjakan itu di dalam kehidupan kita, kita kembalikan itu dengan limpah pula. Muliakan Allah dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan generasi penerus kita. Mari kita mau tunduk dan mari kita mau diubahkan agar inner man kita, agar kualitas pribadi kita itu semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dengan jalan itulah Allah dimuliakan. Dengan jalan itulah kita semakin kompeten melayani Tuhan. Dengan jalan itulah kita semakin kompeten menjangkau dan mendidik generasi muda kita. Untuk mereka juga menjadi anak-anak muda yang semakin berkualitas dan dewasa di hadapan Tuhan. Dan mereka generasi muda itu semakin kompeten dan berkualitas mendidik generasi muda di bawah mereka. Allah beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Kristus surga yang mulia, terima kasih Tuhan. Kami seringkali mencurigai kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, tetapi seringkali justru kami yang gagal mengenali kebaikan Tuhan itu, mengenali kekayaan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami melalaikan bahwa Tuhan bukan sekedar harus dimuliakan melalui hidup kami, tetapi juga harus dimuliakan melalui kehidupan generasi muda kami. Kami lalai menjangkau mereka. Kami menyerahkannya kepada orang lain. Kami tidak terlibat di dalam kesulitan-kesulitan dan pergumulan menjangkau anak-anak muda dan mendidik anak muda. Kami tidak menyediakan hidup kami menjadi teladan bagi mereka, tetapi kami menunjuk orang lain untuk menjadi teladan bagi mereka. Ampuni kami Tuhan. Pakai kehidupan kami menjadi teladan bagi mereka, menjadi teladan bagi sesama kami yang Tuhan sediakan untuk kami layani. Terima kasih Bapa, terima kasih Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Bersama dengan gereja di segala zaman dan tempat, mari kita mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, seturut
sing this song together.
Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita. Dia sudah menyatakan dan memperlihatkan dan memberikan kasih-Nya yang begitu limpah di dalam kehidupan kita. Maka peran kita, tanggung jawab kita, panggilan kita adalah kita semakin mengenal Dia dan semakin berakar di dalam Dia. Sehingga melalui kehidupan kita Kristus semakin dimuliakan. Mari kita kembali di dalam aktivitas kita dan kehidupan kita masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah